Oke, halo teman-teman, balik lagi bersama saya Brian Sasandi. Nah, di video kali ini saya ingin mereview sebuah motor yang baru saja saya dapat lagi nih. Ini motor bekas dan kondisinya itu sangat istimewa dan harganya yang paling istimewa. Harganya itu murah banget. Nah, apakah masih worth it dipakai di tahun 2024? Apa itu motornya? Ini dia. Oke, jadi ini tuh motor Yamaha Mio Soul GT 115. Jadi mengulik ke model Soul GT, sebenarnya pertama kali rilis Soul GT itu masih mesin karbu yang mesinnya sama seperti Mio, yang modelnya agak besar dan ngebulet-bulet. Dan ini itu generasi injeksi pertama Mio Soul GT. Jadi generasi pertama injeksi atau generasi kedua dari Soul GT. Kemudian setelah ini ada lagi Soul GT yang tipe 125cc yang sekarang juga sudah discontinue. Nah, saya dapetin motor ini tuh di harganya sangat istimewa, hanya di harga 7 jutaan aja. Nah, dan kondisinya kenapa istimewa? Karena kondisinya teman-teman, KM-nya nih. Nah, jadi dia itu baru berjalan 16.000, sekarang saya pakai sudah 17.000 gitu. Dan sebenarnya kemarin tuh saya sempat nggak percaya, apa iya motor tahun 2013 tapi kilometernya masih 16.000. Cuman setelah saya cek unitnya, kemudian saya cek semuanya, saya jadi percaya kayak gitu. Oke, yang pertama kita bahas dari sisi desainnya. Kalau dari sisi desain sebenarnya itu relatif ya, ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi opini pribadi saya sangat suka desain Soul GT 115 ini. Menurut saya anti mainstream dan di tahun 2024 itu dilihat masih cakep gitu, masih kelihatan ya nggak terlalu old school juga nggak terlalu modern lah, pas gitu. Terus model lampunya juga saya suka, ini anti mainstream juga. Nah, kita bahas dari sisi depannya ya. Dari sisi depannya model batoknya seperti ini. Ya, kalau Yamaha zaman dulu itu bikin desainnya niat banget ya. Jadi kayak detail-detail kecil, lekukan-lekukan kecil ini sangat diperhatiin. Terus dari material juga bagus kayak gitu. Terus, nah ini yang saya suka dari lampu depannya adalah lampu kotanya. Lampu kotanya itu modelnya ring ya, ring yang bulat ngelilingi headlampnya. Nah kalau dinyalain, nah dia itu nyala sebelah sini. Biasanya sama owner Soul GT 115 itu diganti warnanya biru, merah, ungu sesuai dengan warna bodinya gitu. Dari sisi depan, cuman terus kemudian desain peleknya. Nah, ini desain peleknya pun desain pelek legendnya Yamaha. Sampai sekarang Matic Yamaha yang entry level itu peleknya modelnya masih seperti ini, teman-teman, kayak gitu. Oke, beralih dari tengah. Di tengah juga dia dipikirin banget. Di sini dikasih desain seperti ini, nggak polosan aja kayak motor-motor Yamaha yang baru gitu ya. Terus untuk di motor ini tuh bodi halusnya cukup banyak ya. Contohnya di depan ini sampai bawah, kemudian di sisi tengah dia juga dari sini sampai sini ini bodi halus. Bahkan yang bawah ini juga masih pakai bodi halus. Jadi bodi kasarnya mulai dari kolong ini baru ada bodi kasarnya gitu. Terus desain lampu belakangnya juga saya suka. Bentar. Desain lampu belakangnya ini juga menurut saya bagus, nggak polos gitu aja. Dia untuk mikanya sudah model smoke. Kemudian di sisi dalamnya sini dia dikasih kayak grill gitu. Nah, jadi kelihatan keren, cakep. Emang cakep Yamaha dulu kalau bikin desain itu niat banget gitu. Cuman kendalanya di motor Soul GT 115 ini biasanya ini ya, bodi belakangnya ini mudah pecah karena si stop lampnya ini itu nempelnya langsung ke bodi sini, bukan ke rangka gitu. Jadi kayak lama-lama kemakan umur itu plastiknya nggak kuat, akhirnya patah atau sering kena lubang lah kayak gitu. Sekarang beralih dari sisi fitur. Kalau sisi fiturnya dia juga belum terlalu modern ya, seperti speedometernya dia masih full analog dan minim informasi, cuman ada informasi kecepatan, kemudian odometer atau kilometer, dan indikator bensin. Kemudian lampu-lampu ada indikator lampu jauh, ada indikator sen yang jadi satu antara kanan sama kiri, kemudian ada indikator cek engine kayak gitu. Terus dari segi perlampuannya dia juga masih full bohlam, belum ada yang LED, dan arus listriknya masih AC belum DC. Itu yang bikin susah. Kalau misalnya sudah DC dari bawaan kan enak, tinggal ganti LED. Cuman kalau
masih AC kita harus rubah arus dulu. Cuman banyak tips kok di YouTube ngerubah arus dari AC ke DC motor ini. Kayak gitu, tinggal ganti kiprok pakai kiproknya yang NMAX gitu. Kemudian dari pengeremannya sendiri, yang depan dia sudah pakai cakram tapi satu piston. Kemudian yang belakang dia masih tromol standar motor matic entry level lah ya. Kayak gitu. Terus dari ban, bawaannya ini saya kurang tahu sudah tubeless atau belum, cuman ini saya dapat bannya sudah diganti full tubeless depan belakang, dan ini bannya masih bagus loh, memang jarang dipakai gitu. Kemudian beralih dari jok sini, nah yang saya suka dari Yamaha itu dari dulu joknya itu empuk banget, ini didudukin. Nah kalau Honda saya pernah pakai Vario, kemudian pernah pakai Beat, itu kan keras. Kalau joknya si Soul GT ini termasuk empuk. Bahkan kemarin saya coba pakai boncengan dengan istri saya juga ngakuin tuh kalau joknya ini empuk. Cuman suspensinya ini yang belakang itu agak keras menurut saya. Kalau depan sih ya sama sih, keras, itu khasnya Yamaha ya. Jadi kalau dipakai jalan itu agak geter stangnya, beda sama Honda yang stabil dia. Cuman kalau misalnya suspensinya ini diganti punya Beat, kemungkinannya bakal lebih nyaman sih gitu. Untuk decknya juga ini lumayan lega, ukuran sepatu saya 40 dan ini masih banyak ruang yang bisa maju mundurin kaki dengan leluasa begitu. Kemudian untuk kapasitas bagasinya ini lebar, cuman nggak dalam gitu, jadi kayak helm itu dia nggak bisa masuk. Kalau misalnya seperti jas hujan atau tas kecil itu sih masih bisa masuk. Dan untuk kapasitas tangkinya ini 4,8 liter. Nah ini besar ya daripada Yamaha model baru kayak Mio M3, kemudian kayak Gear itu cuman 4,2 liter sepertinya. Ini lebih besar, hampir 5 liter gitu. Oke, kapasitas bagasi sudah. Kemudian dari sisi mesinnya sendiri ini kapasitasnya 115 cc ya, nggak bisa mengharap lebih memang dari performanya. Kalau dipakai stop and go ini masih enak, antara 0 sampai ke 60 nya itu cepet, tapi setelah menginjak 60 ke atas itu lemot banget. Bahkan untuk mencapai top speednya juga butuh trek yang panjang. Kemarin saya coba dan kemarin saya nyoba itu dia nggak bisa mentok ke angka 100. Saya coba top speednya hanya rata-rata itu di 95 km itu udah mentok, udah nggak bisa naik lagi, itu sulit naik. Oke, untuk gantungan barangnya ini sebenarnya kalau Yamaha zaman dulu mulai dari Mio, generasi Mio itu gantungan barangnya di belakang sini ya. Cuman ini ditambah sendiri dari owner sebelumnya. Jadi yang di sini tuh nggak ada gantungannya di sebelah sini gitu. Cuman jadi enak sekarang kalau ditambah depan ada, belakang ada kayak gitu. Oh iya, untuk spare partnya gimana? Spare partnya ini mudah banget karena basic mesinnya Soul GT ini sama persis dengan Mio G, kemudian Mio GT, X-Red yang generasi pertama yang 115 sama Vino yang generasi pertama juga itu kodenya 54P sama. Jadi kalian nggak perlu khawatir misalnya meminang motor ini dengan kondisi yang tua, itu kalian nggak akan khawatir kesusahan nyari spare partnya, misalnya ada yang perlu diganti atau ada yang rusak. Dan yang seru lagi nih, part bore up-nya itu banyak banget dan banyak yang PNP. Contohnya dari BRT, kemudian dari RX-7, kemudian dari TDR. Tinggal PNP mau dibikin 54 atau 130 cc, mau dibikin 59 atau 155 cc, itu enak banget kayak gitu. Jika kalian merasa kurang dengan tenaganya gitu. Sekarang kita cobain ya. Kita cobain. Oh iya, untuk yang generasi pertama Soul GT itu di sini dia masih ada saklar lampunya, jadi bisa dinyalain, bisa dimatiin. Cuman yang tahun 2014 yang dia sudah model emblem itu dia udah gak ada saklar lampunya gitu. Langsung aja kita coba, mari. Oke, jadi seperti yang saya jelaskan tadi ya, kalau dipakai stop and go mesin 115-nya ini responsif banget ya. Dari 0 sampai 60 itu lumayan cepat. Cuman kalau dia udah menyentuh di atas 60 km itu udah sulit banget ya naiknya. Lama banget sampai mencapai top speednya, mungkin di kisaran di 90 atau sampai 100 km per jam gitu. Untuk suspensinya sendiri, kalau misalnya dipakai boncengan itu fine-fine aja, enak-enak aja yang belakang. Cuman kalau dipakai sendiri itu agak keras.
Tapi dia itu teredam dengan joknya yang empuk gitu kalau Yamaha. Mungkin bisa diganti pakai suspensinya Honda Beat atau yang lebih empuk punya X-Red loh. Nah, punya X-Red itu empuk, itu bakal lebih enak pasti. Kalau yang depan ini ciri khas entry levelnya Yamaha ya, dia nggak seempuk punya Honda. Nah, tapi masih lah, masih nggak terlalu getar. Mungkin karena juga ini sudah dikasih bandul ya, dikasih jalu yang berat dari besi itu, biar lebih stabil, nggak getar. Overall kalau dipakai daily use masih sangat enak motor ini. Handlingnya motor ini itu juga ringan gitu. Buat liak-liuk di kemacetan mungkin ya, atau kayak gini tuh kayak enak banget tuh, enteng banget. Dia nggak melawan, tapi lebih ke nurut. Oh iya, yang saya suka juga dari motor Soul GT atau generasi Mio GT itu adalah dari suara knalpotnya. Dia itu punya ciri khas gitu, kayak ngebas gimana gitu. Jadi kalau misalnya kalian itu lagi jalan, kemudian di belakang kalian ada motor mau lewat, kalau kalian pengguna Soul GT pasti udah hafal suaranya. Wah, ini pasti Soul GT kalau nggak Mio G gitu. Kita coba dengerin ya. Semoga kedengeran. Nah, suaranya tuh ngebas Yamaha 54T. Oke, kita sekarang beralih ke kesimpulannya ya. Kesimpulannya masih worth it nggak sih beli motor tua seperti ini, atau tepatnya Soul GT 115 di tahun 2024? Kalau menurut saya, kalau kalian dapatnya kondisi seperti ini atau kondisi yang masih bagus, worth it saja. Apalagi harganya di bawah 10 juta. Pasti kisarannya antara 7 juta sampai 8 jutaan gitu. Daripada kalian beli motor baru yang selisihnya sangat jauh kayak gitu. Dari fitur-fitur juga masih mumpuni, tinggal dimodif-modif dikit aja. Mungkin arusnya dirubah DC, kemudian penerangannya diganti LED. Udah cakep sih. Atau mungkin misalnya kalian kurang di performanya, tinggal bor up aja. Banyak banget part-part racing yang PNP di motor ini. Oke, itu aja review dari saya. Jika kalian punya pengalaman menggunakan motor ini, silahkan sharing di kolom komentar ya. Mungkin plus minusnya atau tips-tips modifnya nggak apa-apa. Karena kedepannya mungkin motor ini juga mau saya modif tipis-tipis, dan pastinya akan saya upload ke channel juga. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jangan lupa dukung saya dengan klik tombol subscribe di bawah. Saya Brian pamit undur diri. Sampai jumpa di video berikutnya.